Salah satu tokoh yang sangat berjasa bagi kemerdekaan Republik Indonesia adalah Sayuti Melik. Dia adalah seorang di balik naskah proklamasi kemerdekaan sebagai pengertinya. Sayuti adalah seorang perintis kemerdekaan yang mengalami perjuangan kebangsaan sejak dari zaman kebangkitan nasional sampai kepada zaman Orde Baru. Sayuti adalah orang yang secara sadar melibatkan dirinya dengan pergerakan dan perjuangan kebangsaan tersebut. Lalu, bagaimana latar belakang Sayuti dan sepak terjangnya sebelum menjadi pahlawan nasional yang mengetik naskah proklamasi? Sayuti Melik adalah pria yang lahir di desa Kadilobo, Rejo Dani Sleman, Jogja pada tanggal 25 November 1908. Ayahnya bernama Parto Prawiro yang dikenal dengan panggilan Dolmadi, seorang paman praija tingkat desa. Sedangkan ibunya bernama Sumila, seorang pedagang kain di pasar. Sayuti memiliki istri bernama Surasti Karma Trimurti atau lebih dikenal dengan SK Trimurti, seorang tokoh pers nasional. Ia mempunyai dua orang putra, yaitu Musafir Purba Budiman dan Heru Baskoro. Sayuti memulai pendidikannya di sekolah Ongkoloro setingkat SD di desa Srowolan sampai kelas 4 dan diteruskan sampai lulus mendapatkan ijazah di Jogja. Tahun 1920 sampai 1924, ia melanjutkan sekolah ke guru di Solo. Namun, beberapa bulan sebelum studinya selesai, ia ditangkap oleh polisi rahasia Belanda sehingga ia dikeluarkan dari sekolah. Saat itu, ia baru berusia 17 tahun dan penangkapan tersebut tidak mematahkan semangatnya untuk belajar sendiri dengan semboyan belajar sambil berjuang. Sayuti kemudian tertarik dengan dunia politik. Sesudah kemerdekaan RI, Sayuti sempat belajar di Universitas Indonesia pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik walau hanya sebentar. Tahun 1923, Sayuti memulai menulis surat-surat kabar, diantaranya Islam Bergerak yang terbit di Solo, Sinar Hindia yang terbit di Jogja, dan Sinar Hindia yang terbit di Semarang. Melalui tulisannya tersebut, Sayuti berharap mampu mempengaruhi pendapat masyarakat karena tulisannya berisi kritik terhadap pemerintah kolonial Belanda. Sayuti Melik lahir dengan nama Muhammad Ibnu Sayuti, tetapi sejak kecil hanya dikenal dengan Sayuti atau Yuti. Sedangkan Melik adalah nama samaran yang ia gunakan di Semarang pada 1938 di majalah Pesat yang diterbitkan oleh Sayuti sendiri. Peran Sayuti Melik dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sayuti Melik turut menjadi saksi penyusunan teks proklamasi kemerdekaan yang dilakukan di ruang makan rumah Laksamana Maeda. Dalam hal ini, ia mewakili golongan pemuda bersama Soekarni. Ketika proses penyusunan naskah proklamasi, Sayuti Melik membantu Insinyur Soekarno. Ada juga riwayat yang mengatakan bahwa Sayuti Melik turut mengusulkan agar naskah proklamasi ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Kemudian Soekarno meminta Sayuti Melik untuk mengetik naskah proklamasi yang telah disusun sebelumnya. Bersama BM dia, Sayuti Melik mengetik naskah proklamasi di ruang bawah tanah rumah Laksamana Maeda. Saat pengetikan tersebut, ia melakukan perubahan 3 kata, yakni kata tempoh diganti menjadi kata tempo. Sementara itu, kata wakil-wakil bangsa Indonesia diubah menjadi atas nama bangsa Indonesia. Selain itu, ada juga pengubahan tulisan bulan dan hari dalam teks proklamasi hasil ketikan Sayuti Melik. Pada 1950, Sayuti Melik diangkat menjadi anggota MPRS dan DPR GR, serta menjadi wakil cendekiawan. Pada 1961, ia menerima bintang Mahaputra tingkat 5. Lalu, pada 1973, Sayuti Melik menerima tanda bintang Mahaputra Adipradana II dari Presiden Soeharto.
Pada 1971 hingga 1977, Sayuti Melik diangkat menjadi anggota MPR dan DPR sebagai perwakilan golongan karya. Selain di bidang politik, Sayuti Melik juga sempat menjadi seorang jurnalis. Ia pernah berkarir sebagai wartawan di Eropa Barat, Eropa Timur, Amerika Serikat, serta di Australia. 23 Desember 1982, Sayuti Melik mendapat penghargaan setiap penegak pers di PWI atau Persatuan Wartawan Indonesia Pusat. Sayuti Melik meninggal dunia pada 2 Maret 1989 di Jakarta.